Hari ini gue akan ngobrol dengan teman lama gue, Soleh Solihun, seorang stand up comedian. Dia sutradara juga, aktor juga. Let's go, Soleh. Gitu ya. Iya. Gaya ini kantor kenalin dulu. Ya? Halo, saya Soleh Solihun. Kantornya gaya nih, banyak duit nih. Enggak kan, kalau di kamera kan kelihatannya ini. Kelihatannya sederhana, padahal gua kantor ada kolam renang. Iya, makanya orang waktu itu ada salah satu tamu yang datang bilang, "Bang, Abang Radit tuh inspirasiku tahu kalau mau bikin podcast." Kenapa? Gue bilang kelihatannya murah Bohong. Lu datang ke sini, kantornya gede, tempat parkirnya gede, tamu nggak perlu parkir di pinggir jalan, di dalam ada kolam renang yang ada begini-beginiannya tuh. Apa sih yang bebek-bebekan itu loh. Iya, itu penting yang emang. buat Instagram. Biar kelihatan mewah tuh. Di kolam renang ditaruh itu. Jadi kelihatannya wah, bergengsi. Nanti lo bukan biar bergengsinya Soleh. Cuman apa motivasi lu naruh itu di kolam? gue jelasin ya motivasinya ya. Apa? Kolam. Iya. Bebek-bebekan. Tahu kan tembok depannya putih? Iya. Kita jepret proyektor ke tembok itu. Jepret. Satu proyektor buat nonton. Fungsi bebek itu apa? Untuk mengapung di atas air sambil menonton. Tapi kan biar kelihatan trendy kalau ada orang masa kini banget. Lu ini banget sih. Bukan suuzon banget dah. Bukan suuzon. Di semua postingan orang di Instagram yang di kolam-kolam lagi di villa di mana pasti harus ada bebek-bebekan. Orang nggak ada lu yang orang misalnya pakai zaman dulu ban hitam tuh. Bekas ban dalam. Oh iya dulu. Yang klasik-klasik kalau orang berenang dulu kalau pakai. Kita di Ancol kayak gitu. Iya kan pakai ini sekarang harus pakai bebek-bebekan atau apa sih pelikan. Iya. Itu yang paling keren. Sarapan di kolam renang. Tahu kan lo? Iya. Floating breakfast. Iya, gue pas pertama kali ditawarin gue juga bingung tuh. Bang Radit mau ini nggak nanti pagi floating breakfast? Apaan floating breakfast? Gue pikir kan makan sambil ngambang. Emang makanannya apa gitu? Nggak, makanannya nanti ditaruh di kotak. Di kotak, di iniin, set, terus nanti Bang Radit sambil berenang sambil makan. Kenapa repot banget ya? Repot justru itu. Enak kalau pecel lele gitu lah. Langsung cuci tangan di kolam. Aduh lucu banget lagi. Kumur bagus. Lucu. Iya. Tapi kenapa ya kok kalau gue ngelihat konten-konten orangnya, kalau pada ngomongin lo Soleh, apa? Pada bilang lo nyebelin tau sebenarnya. Mereka ini aja lemah. Iya. Tapi gue kenal lo udah lama. Enggak kan? Enggak. Ya tuh. Soleh itu nggak nyebelin. Tuh. Gua ngerti bahwa bagi orang tuh nyebelin ya ngomongin kayak wah angsa itu ini lo pengen pamer kan biasa aja. Maksud gue ya bercanda-bercandaan lo aja. Mungkin kalau buat orang-orang lo kayak lo silet-siletin gitu merasa itu kali ya. Iya padahal gue tuh nggak ada maksud apa-apa kan. Cuma komentar. Ya kan gue cuma nggak ada gue niat jahat komentar. Ih najis si Radit. Enggak kan gue tidak ada niat mengolok-olok apa menjatuhkan lu. Iya tapi lo pokoknya di kepala lo keluarin aja ya. Iya tuh kan ini tuh dari seorang Raditya Dika. Apa tuh? Soleh Solihun tidak nyebelin. Nggak nyebelin. Iya nggak nyebelin. Mereka hanya belum kenal gue aja. Tapi kan udah lama pada kenal lu dan ya mereka kenal gue pas lagi ngomong-ngomong gitu. Jadi dipikirnya gue nyebelin. Pernah nggak itu jadi masalah buat lu, pernah nggak? Alhamdulillah. Ada orang beneran ngomong Soleh lo nyebelin, lo akhirnya nggak diajak kemana gitu? Enggak sih. Yang waktu itu Desta nggak mau tidur sama lo itu? Gue juga nggak mau tidur sama dia. Nggak, maksudnya tidur satu ruangan. Iya nggak mau gue juga sama dia. Kenapa? Iya nggak akrab. Masa gitu? Ya kan itu kan kejadiannya 2020 yang kita diundi prediksi terus anjir gue dapet sama Desta lagi. Gue ngeliat Desta, dia juga ngeliat gue. Kayaknya canggung nih. Akhirnya gue yang ngomong aja. Gue jangan sama Desta deh, gue masih Ronald aja. Nah itu yang kayak gitu-gitu menurut gue yang orang pikir juga nyebelin. Kagak, dia juga tahu. Gue menolong dia justru daripada dia yang ngomong duluan. Gue yang ngomong, jangan deh gue kayaknya daripada di kamar nggak tahu harus ngobrol apa. Tapi lo ngomong kayak gitu? Iya. Kalau ngomong kayak gitu. Dia juga tahu. Gue juga tahu perasaan dia. Ya, kita juga tahu sama tahu. Iya kita nggak seakrab itu. Tapi kan justru kalau gue ya, misalnya katakanlah gue nginep di satu tempat, terus sekamar sama siapa lah gitu bisa. Ya udah sih ngobrol aja gitu. Kan masih ada pilihan di antara prediksi yang lain. Gue bisa milih yang lain lah.
Tapi kan jadi kayak apa ya? Kayak gue mengubah susunan orang lain. Enggak kan itu kan si Omes awalnya. Omes. Omes tuh Ngundi. Iya, kalau di motor baik tuh yang public figure motoran ke satu tempat, terus nanti ada kegiatan sosial. Nah, kalau di acaranya motor baik, si Omes selalu diundi. Oke, sini sama sini biar nggak ada pilih-pilihan. Nah, diprediksi mau dipakai gitu, bilang nggak usah. Langsung tentuin aja. Iya, itu sok-sok mau diundi-undi dulu, terus semua pada nggak usah. Oh, tapi kok akhirnya dapat lo sama Desta setelah diundi kan? Setelah diundi. Oh, abis setelah diundi kayak, kita saling milih aja gitu? Iya. Oh, oke. Dan akhirnya lo tidur sama Ronald. Akrab tuh? Akrab, gue kenal dari kampus. Kan sekampus gue sama Ronald. Kalau Ronald menghadapi lo itu kayak gue menghadapi lo, kayak ya udah gitu? Iya. Dia tidak merasa lo menyebalkan? Iya. Ya dia tahu gue dari dulu. Oke. Nah terus kalau misalnya lo ngedirect, lo kan sutradara juga. Nyebelin juga nggak? Enggak. Lu boleh lihat wawancara mana? Iya, gue lihat. Ada kan wawancara Gilang. Pada bilang Soleh enggak orangnya baik kan? Gue sampai bilang, lu di direct Soleh pasti lu kesel banget kali ya? Kagak lah. Terus pada bilang enggak kok dia baik banget. Lah, kok dia baik kalau kerja sama orang? Ya iyalah. Gimana kan emang, lu kan ngemengnya gitu. Kan gua berusaha membangun supaya pemainnya bener. Bener sih. Gua nggak suka juga kalau lagi di direct terus dimarah-marahin atau dijelek-jelekin. Kan nggak suka. Mendingan gua ngomong ginian aja. Plus kan gua udah tahu apa mau gua dan gua milih dia kan udah tahu kualitas dia. Jadi gua nggak akan kecewa di jalan. Misalnya gua milih si pemain ini. Gue udah tahu kualitasnya, jadi kan gue nggak akan marah-marah atau gue nggak akan ngecengin jelek banget sih lu mainnya. Lah ini pilihan gue. Oke, jadi artinya lo kalau marahin pemain lo tuh sama aja kayak lo lo sendiri yang bodoh. Iya. Orang lo yang milih. Iya. Begitu dia nggak bisa main, masa gue salahin orang gue yang milih gitu ya? Iya. Misalnya lu milih pemain terus, bener. kok lu goblok banget sih? Lah yang milih dia siapa? Oh iya benar. Ya harusnya kan dari awal menurut gua sutradara ketika milih pemain udah tahu kualitas dia. Jadi jangan lu tiba-tiba di tengah jalan lagi syuting marah-marah atau ngomel-ngomel. Iya. Ya plus kan ada reading, ada segala macam. Menurut gua itu udah pas di lokasi itu udah nggak seharusnya sutradara marah-marah, kan lu harus ada persiapan. Iya. Meskipun misalnya aktornya kurang banyak pengalaman ya udah lu siapin sebelum syuting. Bahkan kru juga gitu ya. Iya. Maksudnya kalau lu marah-marah di lokasi atas ada yang kurang, ya artinya persiapan lu kurang. Iya, gitu. berarti salah gua sendiri kan. Betul. Semua yang terjadi di set kan tugas director. Oke. Kalau pas di lapangan ternyata kok ini belum ini, lu salah lu sendiri. Udah diingetin belum gitu? Iya, ya harusnya menurut gua ya kalaupun ada kesalahannya lu jangan ya sebagai director lu jangan marah-marahin. Ya lu waktu PPM-nya gimana, nyiapin apa enggak? Iya. Ya balik lagi ke leadernya kalau menurut gue nggak usah lu marah-marah, goblok kerjanya lah. Berarti lu nggak pernah marah sekalipun pas enggak, lagi di lokasi ya? Enggak. Jadi semua orang tuh seneng sama lu. Iya. Kayaknya ya. Keluar nggak yang kayak gitu-gitu kayak misalnya Gilang Dirga, lu sama Gilang Dirga? Iya, yang Star Syndrome. Gilang datang terus dia pakai sepatu apa gitu, terus lo lihat kayak ini biar kelihatan kerennya gitu. Gitu enggak? Ya ada kalau ya, gitu. Itu juga tapi kan itu masih ada. Tapi kan itu cuma komentarin, gua enggak merusak mood dia pemainnya, cuma komentarin aja pakai sepatu apaan sih gitu. Kayak lu ngatain gua pakai Crocs. Masa gua pertama kali datang ke acara lu yang di podcast lu, datang terus gua lagi jalan langsung ngeliatin Crocs gue. Lu kayak gini. Pakai Crocs nih gitu. Semua orang yang pakai Crocs pasti gua komentarin. Dih kok pakai itu? Emang jelek banget ya. Jelek. Emang lu tuh banyak lagi lu ya. Tuh yang itu kan beda lagi yang gua ketemu sama lu beda kan itu. Iya, gua pakai yang pink kalau nggak salah ya. Iya tuh. Lucu banget. Lu tahu tapi kan karena Crocs itu sejarahnya. Lu tahu film Idiocracy? Ide tahu yang di masa depan pada bodoh. Di masa depan orang Amerika pada bodoh-bodoh terus si orang wardrobe-nya mencari sepatu yang kira-kira ini beneran bodoh dan nggak mungkin ada kan. Itu memang olok-olok kan film itu kan. Nah, saat itu dicarilah startup yang sedang berkembang yang kira-kira ini nggak akan ada nih di masa depan, nggak akan tren, ini beneran jelek. Sepatunya apa? Crocs. Pada saat itu dibikin itu dianggap orang ada di zaman ketika di era idiokrasi. Betul. Artinya orang yang pakai Crocs tuh dianggap bodoh. Dianggap ngapain sih lu pakai sepatu gitu?
Oke. Ternyata sekarang malah semua orang make. Tapi film itu kan hanya hayalan Soleh. Iya, tapi kan dia memilih itu. Si orang kostumnya memilih pasti kira-kira ini nggak mungkin lah di masa depan orang memakai pakaian segoblok ini. Ya walaupun cuma film ada basis argumennya gitu ya. Iya kan dia ada gue lihat di Instagram alasan dia memilih itu karena dia pikir di masa depan nggak mungkin ada orang sebodoh ini memakai. Apa jeleknya Crocs? Menurut Soleh Solihun deh, pemerhati sepatu ini apa? Gini. Apa jeleknya itu apa? Ini tuh sekarang yang baru, yang solnya lebih naik. Dulu kan enggak kan? Cuma segini. Sol yang lebih naik ini menurut gue bikin dia lumayan lebih trendy. Karena yang dulu tuh dia cuma segini kan. Lu tau gak? Kalau di peringatan di eskalator di mall yang bahaya Crocs contohnya. Enggak. Lu lihat ke mall. Lu lihat ke mall. Lu mulai ngarang lu. Bukan ngarang. Lu coba lu kalau ke mall nih ya, lihat ya kan? Lu lihat lu kalau ke eskalator di mall ada peringatan jangan memakai sendal karet berbahaya. Gambarnya apa? Crocs. Artinya apa? Berbahaya, udah jelek, mahal, berbahaya. Oh gitu. Jadi kan masih banyak yang lebih menurut gue ya, yang lo kalau mencari kenyamanan atau praktis atau ringan-ringan masih banyak brand-brand lain. Tapi ya. dia kan nggak tahu kenapa ya Crocs itu ya. Pertama, apa? Logonya lucu, buaya gitu lucu. Itu logonya dulu. Iya pasti lo milih barang dari logonya juga kan. Terus yang kedua, dia bolong-bolong, bolong-bolong tuh. Jadi kaki lo bisa napas, ada sirkulasi udara. Terus nggak tahu enak banget dipakainya. Gua pernah nyoba punya Sige, biasa aja. Kan Sige waktu show terus gua mau ke WC, gua minjem sendalnya terus. Apa sih yang orang suka? Iya, gua pakai. Biasa nggak aja. Nyaman juga. Maksudnya nggak yang bikin. Wow, aku biasa aja. Doc Mart deh, lu suka banget Doc Mart. Itu bukannya banyak orang bilang keras, susah dipakainya. Keren. Tapi sekarang nggak semua Doc Mart keras, ada yang lembut. Kalau alasannya keras, udah ada yang lembut. Apa? Ada yang bahannya lembut, kayak ada karet gitu. Bukan kayak karet, jadi dari awal udah soft gitu ada seri ambassador leather gitu. Tapi keren. Apa kerennya sih? Gue punya sih waktu itu. Iya lagi. Keren. Kok agak beda kulitnya coba? Ini seri Nine Inch Nails tuh. Oh, nih lo suka nih. Ini ya. Secara ekonomi Doc Mart mungkin di atas 2 juta. Ada yang 3 juta, ada yang 4,5 kalau yang England. Tapi dengan lu beli satu, misalnya paling mahal 5 juta nih, yang England. Satu sepatu 5 juta, 10 tahun masih pantas dan keren. Lu beli sepatu sneakers yang lain 5 juta, bahkan ada yang misalnya bisa 7 juta. Setahun dipakai, lemnya udah pada kebuka. Oh, tapi Doc Mart ini buatan manapun tetap sama bagusnya. Sama. Kan ada Thailand, ada kan? Ada yang England cuma seri-seri tertentu. Oh, tapi sama aja. Sama, cuma kalau yang England bedanya ada berapa 0,5 mili beda, plus yang ngerjain bulenya kulinya bule gitu, buruh pabriknya, udah itu doang. Buruh pabriknya bule dan di Inggris. Cuma beda tangan bule sama lokasi doang. Harga buruhnya kan. Iya, sama harga labor. Iya, sama ada beberapa warna yang beda kalau di buatan England. Tapi Doc Mart memang keren. Iya. Lo nggak punya sepatu lain selain Doc Mart? Gua ada Converse 1, ada Vans, berapa 3 lah. Tapi gua sekarang kalau pakai sepatu-sepatu itu malah sakit. Apa Vans maksudnya? Iya Vans atau Converse. Pegel sih telapak kaki gue tuh pegel. Biasa kenceng lu biasa ya. Keras. Terus malah pegel. Sakit betis gue tuh kayak. Iya. Nah gue mau, karena lo ngebahas soal tadi kan stand up. Lo mau bikin stand up lagi. Iya. Gue ngeliat posternya berseliweran tuh. Ini ya Dog Day Afternoon. Bukan. Biasanya kalau orang lagi mau promo apa pakai kaos. Bukan Dog Day Afternoon. Bukan. Apa lo mau bikin apa sih? Karena lu banyak waktu luang. Iya nggak apa-apa. Terlalu banyak waktu luang nggak apa-apa. Itu judul spesial gua. Terlalu banyak waktu luang. Oh itu judulnya. Iya. Posternya tuh mana sih? Coba. Lo ada posternya nggak sih? Gue sempat lihat berseliweran soalnya. Ya buat editor ini posternya.
Biar ngasih kerjaan ke editor. Gue juga mau bahas masalahnya. Nih. Ya, terlalu banyak waktu luang. Sabtu 21. Oh ini iya benar-benar. Ya ini yang gue lihat nih. Terlalu banyak waktu luang ini kan? Ya, 21 Desember. Terlalu banyak waktu luang 21 Desember itu hari Sabtu. Ya, gue pasti lagi nggak bisa. Gue pengen nonton padahal. Ah, lu belum apa-apa udah pasti nggak bisa. Ya kan tur gue setiap Sabtu. Emang belum selesai? Belum. Baru mulai keluar kota malah. Cerita Sialku. Terlalu banyak waktu luang Soleh. Kenapa harus 2 mukanya Soleh? Ini secara desain kan mendingan 1 doang. Udah gua nggak mau komplain, biarin aja, kasihan desainernya. Tapi kan ini acara lu. Nggak, maksud gue biasanya kan. Enggak, itu dia niru ini. Gua ngasih referensinya album Funhouse dari Stooges. Oh, Stooges. Di album itu memang ada 2 muka Iggy Pop, satu lagi berdiri, satu lagi ini. Oh. Memang di referensi yang gua kasih ada kayak gitu. Ada 2 muka. Ya, Iggy Popnya ada 2, ada yang satu lagi berdiri, satu ada yang lagi begitu. Dia yang menilu dari situ. Oh, berarti bukan ide dia. Ya, dari gua. Ini gua pengen Referensinya. pengen kayak gini referensinya nih, apa 60s 70s posternya Yang show lo yang pertama judulnya Majelis Tidak Alim. Majelis Tidak Alim. Ya, 2015. Itu legend tuh. Banyak yang suka ceritain ke gue tuh. Ya. Karena kan gue nggak sempat datang. Itu legendanya adalah pertama Soleh Solihun nggak nulis materi. Ya, gua tulis poin-poin. Cuman poin-poin aja. Ya. Dan banyak yang langsung ada di hari H. Iya. Itu gila menurut gua. Gua nggak ada manusia lain yang bisa. Di mana-mana gue ditanya orang, Bang Radit, apakah menulis materi stand up comedy harus ditulis dulu? Jawaban gue selalu sama. Ditulis dulu sampai jadi rapi, sampai jadi tulisan, karena lo baru tahu itu akan keluar kayak gimana, kecuali lo Soleh Solihun. Selalu gue bilang gitu. Kecuali lo Soleh Solihun. Karena setahu gue kayak cuman lu deh. Mongol juga enggak ya? Mongol kayaknya nggak nulis. Sama-sama orang gak waras sih kalian. Kalian berdua ini. Enggak, Mongol nulis lah. Enggak. Kayaknya sih enggak ya. Emang dia makan si Mongol mah di panggung sama di ini sama aja kan, kalau kita nongkrong kelakuannya. Iya, ceritanya. Iya. Emang dia mah senang cerita. Gue yakin tuh Mongol nggak nulis ya. Tunggu nih, sebelum gue kesini, gue mau soal berkomedi lo dulu. Jadi lo nggak nulis materi yang akan lo bawa ke atas panggung? Di poin-poin. Ya, dalam artinya lo cuman pointernya. Gue akan ngomong ini supaya nggak lupa doang. Iya, setlist. Iya. Setlist doang. Dan gue bikin materi pun gitu. Poin. Apa sih? Nggak ngerti gue. Bikin materi poin tuh gimana? Ya, pointer. Jadi gue menulis materi tuh kayak gitu. Ngomongin soal ini. Apa? Contoh? Nih, mana? Bentar, gue ambil HP gue ya. Ini bocoran dikit berarti. Apa yang udah lewat? Nih, misalnya gue tuh nulis kayak gini nih. Nih ya, apa? Terlalu aneh Soleh. Terlalu jago lu. Enggak juga sih. Ya emang nggak nulis itu deg-degan banget pasti. Nih, misalnya kayak gini nih, apa? Gua misalnya tulis. Coba lihat dong. Gitu doang, pointer-pointer, kalimat-kalimat pendek. Yang bahkan nggak ada. Ini bahkan bukan pointer Soleh. Ini cuma 2 kata. Ya itu buat gue itu pointer. Iya. Enggak, gue pikir kayak cerita soal ini. Nggak taunya cuman merusak kebahagiaan. Iya. Which is lo ingat apa itu? Kan gue tahu gue mau ngomong apa. Oh. Gue cuma perlu nulis misalnya gini. Oh ini apa, merusak kebahagiaan gitu. Oh. Ini kan di atasnya ada nih. Nggak suka apa karena merusak kebahagiaan. Oh, gue tahu poinnya apa. Oh. Takut ini karena ini. Udah. Tahu poinnya apa itu akan lu latih juga kan? Iya, open mic paling. Open mic berapa kali? Belum tahu. Ini aja gue belum open mic. Padahal Desember loh. Itu yang sebelumnya berapa kali? Yang pertama 4 kali. Yang Majelis Tidak Alim. Kenapa 4 kali? Karena waktunya cuma ada. Ternyata gue cuma bisa 4 kali open mic. Oh. Ya udahlah. Kalau lebih lama waktunya mau lebih banyak open mic? Bisa kayaknya sih. Tapi gue nggak merencanakan harus berapa. Minimal ada yang pernah. Minimal tuh kayak nginget. Ya manggung gini lu. Biar mengingatkan lagi manggung di depan orang yang bayar gitu. Waktu dibilang enak ya memang enak itu gue kayaknya sama 4 kalian open mic itu 4 atau 5 kali gitu. Dibilang enak itu apa tuh? Spesial gue yang kedua. Oh 2017. Jadi sebelum Majelis Tidak Alim. Setelah Majelis Tidak Alim ada dibilang enak yang memang enak. Yang lo rilis ada rekamannya itu apa? Di Majelis Tidak Alim. Oh iya gue lihat juga tuh. DVD ada sempat itu. Yang dibilang enak itu gue lupa berapa kali open mic.
Tapi nggak banyak, 5 atau mungkin berapa. Itu kalau yang dibilang enak, apa dibilang enak? Dibilang enak ya memang enak. Itu dia sama latihan, kayak gitu. sama prosesnya sama kayak gini Sama, juga. semua stand up gue begitu. Gila lo emang. Karena gue nggak ngerti. Gila lo. Gue kan sekarang udah mempelajari teori-teori katanya gimana cara bikin, harus ada premis, ada setup, ada punchline. Nah ketika mau make ini gimana prakteknya ya? Bahkan lo nggak mikirin itu? Enggak. Gue terakhir kali gue stand up dadakan itu di tempatnya Bang Abdel. Iya. Jadi yang kemarin opener 54. Ya, yang videonya gue posting tuh. Itu dadakan itu. Itu bener-bener di atas panggung. Makanya gue masih pegang cue card. Gara-gara ketemu Panji di backstage, gue lagi kesal sama Panji kan. Gara-gara muka anak gue ada yang ganti kan. Nah pas gue naik, nggak tahu itu emosi gue tiba-tiba nge-take over aja. Gue ngomongin Panji aja kali ya, mumpung orang di belakang. Itu bisa lu tanpa nulis. Tapi itu sangat-sangat jarang dan tidak direncanakan. Kalau ini kan lo rencanakan, lo kayak gue akan datang tanpa materi, maksudnya dengan materi yang hanya sepenggal-sepenggal ini, gitu loh maksud gue. Ya karena gue nggak ngerti dia cara nulisnya. Gue tuh suka ngeliat si Ernest ada main mapping. Iya, kalau Ernest kan lebih main mapping. Ini gimana prakteknya nih? Gue mah cuma misalnya, gue punya pendapat soal ini, ya udah. Gue nggak tahu itu mana premisnya, mana punchline-nya, setupnya mana. Gue cuma gue pengen komentarin ini, udah. Gue punya opini soal ini, gue punya opini soal ini. Gue nggak berpikir ini punchline-nya ya, enggak. Gue cuma gue cuma asal gue tahu yang mau gue omongin. Tapi itu lucu banget. Itu keren banget tau Soleh. Kalau gini gimana? Kalau lu tahu bagian yang lucunya pasti kan. Kayak misalnya lo punya pointer satu nih. Dalam bayangan lo akan ngomongnya kayak gini. Tapi di kepala lo pun lo juga tahu yang lucu tuh bagian yang ini. Orang ketawa saat ini itu tahu. Gua hanya mengira-ngira kayaknya lucu nih. Di bagian persisnya juga nggak? Ya gua tuh nggak pernah bilang ini lucu. Cuma gua tuh menurut gua lucu. Gua omongin aja. Jadi bukan gua berpikir ini orang bakal ketawa. Gua cuma pengen ngetawain bagian itu. Iya, yang lo pengen ngetawain yang lo omongin. Iya. Tapi lo sampai tahu persis nggak di kata-kata inilah orang ketawa gitu. Ya kayak gitu. Oh iya. Sepertinya orang bakal ketawa kalau gue gini. Tapi gue nggak pernah mengira itu punchline karena menurut gue itu cuma semua materi gue tuh cuma komentar-komentar gue soal ini. Ya kayak misalnya ngomentarin, sepatu lu jelek ya gitu kan. Itu opini gue misalnya. Cuma gitu aja karena gue tuh tidak bermaksud melucu. Karena gue pengen ngomentarin. Tapi lucu banget. Kayak misalnya sepatu Crocs jelek. Sampai tadi lo bilang di mall. Iya. Di mall tuh sepatu karet itu dilarang. Gambarnya Crocs. Iya. Habis itu bilang udah mahal, jelek, berbahaya. Iya kan? Itu keluar sendiri. Iya. Itu pernah lo sebut tapi? Belum, baru sekarang. Anjir seru banget Soleh. Karena jarang kan gue ngobrol sama yang ini. Ya karena setiap gue ngeliat anjir dalam hati kan, udah mahal, jelek, berbahaya kan. Tapi lo tahu itu semua masuk ke teori kan? Enggak. Gue nggak tahu. Gini. Gue nggak tahu caranya. Gue nggak bisa membedah materi gue. Ini premis, ini setup, ini punchline. Oh iya, kayak misalnya yang sepatu itu kan pertama premis dulu kan. Premis itu kan isinya argumen kan. Yeah. Sepatu Crocs jelek menurut lo kan. Iya. Yeah. Terus habis itu masuk ke setupnya, ya kan. Kayak di mall aja gambar Crocs dicoret, gambarnya Crocs. Sepatu plastik, sepatu karet dicoret, gambarnya Crocs. Naik eskalator. Terus habis itu lo rule of three kan. Udah jelek, mahal, berbahaya lagi. Itu kan rule of three soalnya. Tapi kan gue nggak ngerti. Gue kan cuma gue sering begitu, dari gue nggak ngerti. Ya maksudnya itu mah cuma kesimpulan menurut gue. Gue menurut gue sepatu Crocs jelek, melihat itu terus kesimpulan gue adalah udah jelek, mahal, berbahaya. Itu kesimpulan yang gue ambil berdasarkan hal-hal itu. Tanpa kayak kalau gue bilang udah berbahaya, udah jelek berbahaya lagi, itu kan jadi kurang rule of three tuh. Tapi di kepala lo kayaknya kalau contohnya 2 abis yang ketiga itu lebih make sense gitu. Enggak, karena menurut gue memang cuma ada 3 poin. Udah jelek, mahal, dan berbahaya. Wow. Lo tuh kayak apa ya? Kayak orang ikutan lomba karate, tapi gak pernah karate sebelumnya. Begitu tanding, semuanya teknik karate. Hanya karena lo biasa berantem di jalan. Ngerti gak maksud gue? Iya kali ya. Tanggapannya iya kali ya. Karena very very technical, tapi gak dipikirin. Kayak udah. Karena gue biasa kalau
off air nih ya, kalau job off air korporat, gue malah kalau bawain materi yang direncanain anyep. Gue harus ngelihat. Gue tuh biasa ngelihat, gue komentarin jadi materi. Gue lihat apa, gue kasih opini soal yang gue lihat, orang ketawa. Rata-rata kayak gitu. Gue kalau job-job korporat ya, maksudnya pas mau masuk materi yang gue sengaja, kalau gue sengaja nyusun, nanti ngomongin malah, apalagi kalau gue riset, pasti anyep. Kalau gue nanya ini perusahaan apa ya, gue coba cari Pernah tahu. tuh kayak gitu? Iya, semua materi yang gue riset, gue anyep. Kalau ada job korporat nih, ini temanya perusahaan otomotif nih semua nih ya. Gue nanya-nanya ke vlogger otomotif, apa sih isu yang lagi menarik di otomotif gini. Anyep, karena gue nggak bisa bawain materinya ternyata. Oke, itu pernah terjadi berarti? Iya, semua off air gue yang gue riset gagal. Oke. Tapi begitu gue, udah gimana nanti aja lah, pecah semua. Oke, contohnya terakhir apa? Korporat apa? Perusahaan apa? Ini nih, yang ada yang satu momen yang bikin gue tahu bagaimana cara gue job korporat. Tahun 2000 berapa tuh? 2013-an kalau nggak salah. Gue tuh zaman dulu masih sempat merasa stres kalau anyep abis job. Terus gue bilang sama Dipa itu akhir tahun, Dip tolong tahun depan gue nge-MC aja jobnya biar gue nggak stres. Nggak mau stand up. Iya nggak mau stand up, cariin job MC aja lah. Gue deg-degan. Itu gue ingat banget tuh RUPS Bank Mandiri. RUPS-nya. RUPS. Lu stand up di RUPS. Iya. Jadi mereka abis break, sebelum mulai lagi, setelah break makan dan sholat, sebelum mulai lagi RUPS ada stand up dulu. Iya, biar nggak stres. Iya. Terus itu di hotel mana di Grand Indo kalau nggak salah. Oke. Nah, terus sebelum naik, promotor yang ngomong gini, apa sih IO-nya? Mas tapi ini mah kalau lucu pun nggak pada ketawa. Lu kenapa ngomong gitu kan makin deg-degan. Udah nggak usah deh. Tuh, katanya lu nggak mau ngambil lagi. Kok tiba-tiba? Itu terakhir itu job terakhir. Okay. Gue bilang tiba-tiba begitu gue naik pecah. Nah itu kenapa? Karena gue ngomentarin yang gue lihat. Gue ngomentarin pakaiannya. Pakaian siapa? Pakaian bos-bos itu. Itu kan level paling rendah tuh kalau nggak salah level vice president lah. Okay. Pokoknya semua pakai jas lah gitu. Jadi lu udah nyiapin materi sebenarnya? Enggak, oke. Lo memang tidak nyiapin materi. Gua pas mau naik, gua ngelihat orang-orang itu, ngapain sih ada yang dipegangin jasnya. Terus ternyata orangnya pada pakai jasnya mahal. Gua ngomentarin jasnya mahal. Oke, jadi lo naik, saya solehun gitu. Ya, terus gua ngelihat, ini tadi saya lihat di sana ada yang sholat dipegangin jasnya, itu tunjangan jabatan juga ya gitu. Ada karena gue lihat ada bapak-bapak mau sholat dipegangin jasnya sama ajudannya. Kok mahal banget. Dianya sholat, ajudannya megangin. Iya. Pada ketawa. Gitu ya? Terus gue bilang, mejanya ada yang kosong nih di depan ini. Ini siapa nih berani-beraninya telat? Kok nggak ada yang udah negur? Ini pasti jabatannya tinggi ya. Gitu. Pada ketawa gitu. Akhirnya gue setelah dari situ kan pecah terus. Job korporat gitu aja polanya, tinggal gue komentarin, ngomentarinnya ngeledeknya dengan yang ngangkat gitu. Kalau bos kan lu nggak boleh menjatuhkan, lu ngeledeknya dengan ngangkat. Iya. Lu sebenarnya ngeledek tapi muji. Iya bener. Paham sih gue. Kadang gue kalau diundang, gue tuh nggak pernah stand up di luar panggung gue sendiri karena emang mager aja gue orangnya. Cuma kalau gue diundang talk show di perusahaan, kayak kemarin terakhir gue di Pertamina nih, memang kalau kita masuk terus komentarin kelakuan mereka yang ada di ruangan, termasuk orang-orang yang ditinggikan ya, apa yang artinya di bosnya gitu, emang pecah ya. Iya. Kayaknya ada yang ditahan dari mereka. Wah ini orang berani nih ngomongin bos gue yang selama ini gue takut gitu kali ya. Iya, makanya gue setiap job korporat gitu tinggal selip-selipin materi gue dikit, dihubung-hubungin dengan gue. Gitu aja Pak. Pas turun dari situ gimana? Mau berhenti stand up terus, tapi gue masih lucu ya ternyata. Itu Dipa nanya gitu. Iya. Akhirnya ya udah, gue sempat ada ada fase gue pakai opener. Sebelum lu stand up ada opener 20 menit gue jatahnya nih. 5 menit. Pertama gue ngajak David Nurbianto. Tahu. Sebelum jadi juara. Jadi setiap ada job gue, David 5 menit dulu manasin. Biar gue gak sendirian tegangnya. Ada temen yang tegang di backstage. Ya lo jerumusin orang. Ya gak apa-apa, dia kan butuh duit juga.
Dulu kan belum kaya dia. Dia kan belum kaya dulu, belum juara. Begitu David juara, ya nggak bisa lah gue masa juara suci. Lo jadi opener. Iya. Lo ganti siapa? Ricky Watimena. Oke. Ricky Watimena karena materinya dia kan stand up pakai beatbox selalu berhasil. Dimanapun crowdnya, lu tinggal stand up pakai orang. Musik tuh selalu berhasil selalu meskipun ya? lu nggak lucu misalnya, tapi begitu apa punchline pakai. Gue dua tahun tuh sempat itu sampai akhirnya gue pede. Adalah. Akhirnya pede tanpa persiapan kan? Iya, dan setelah setiap semua materi apa job off air gua yang gua riset malah anyep. Jadi gua pikir, udah lagi gimana nantilah. Berarti artinya lo sering banget diundang, tapi lo nggak tahu yang ngundang itu apa gitu. Hari H baru gua tahu, misalnya, atau gua tahu cuma, ini perusahaan apa sih ini. Bahkan kalau gua nggak tahu malah jadi lucu rata-rata. Ini perusahaan apa sih gitu. Karena nanyanya. Iya, misalnya ini apa sih? Gua pernah ada komentar ini kayak sekte ya apa gitu. Ini. Atau kalau gue kata, ini duit kalian dari mana? Malah ketawa gitu. Kalau gue nggak tahu, karena gue tulus, polos. Iya benar. Jadi gue bertanyanya tanpa maksud menjatuhkan, benar-benar orang nggak ngerti. Iya. Ya paling kalaupun misalnya dikasih tahu, ya pas hari H gue lihat, ini apa sih? Ngelihat ininya apa? Gue mah gitu mengandalkan kalau off air, gue mengandalkan sebelumnya gue ada apa, nanti gue komentarin. Pernah ini nggak? Pernah jadi masalah nggak? Karena bosnya ternyata terlalu tinggi buat lo tembak gitu. Gue pernah masalahnya bukan karena bosnya. Bosnya marah gara-gara gue ngomentarin lokal gitulah, konteks lokal. Ada joke soal daerah itu. Nah si bosnya ini orang Jawa yang marah gara-gara lu kok menghina orang lokal. Padahal gue dapat materi itu dari orang lokal. Mas ngomongin ini aja nih gini. Oh artinya lo ada di sebuah daerah. Terus panitianya bilang yang dari daerah itu bilang, daerah kita nih bisa lo bercandain ke sini. Iya, komentarin ini mas. Lo bercandain lah. Iya, tapi orang di luar daerah itu yang tersinggung. Iya, orang Jawa yang marah. Ini kok mas ini kami ada laporan dari atasan kami kata materinya gini-gini. Dievaluasi gue sekali-kali. Pernah gue dievaluasi. Evaluasi emang kita bakal kerja lagi? Kan enggak, gue bilang ngapain evaluasi. Kan evaluasi mah kalau lu ada lanjutan kan. Iya. Padahal gue ngomongin itu dari orang situ lokal. Dan lo juga malas kalau diundang lagi kan? Iya. Kok jadi orang ribet sih gitu. Iya, dan jarang tahu maksud gue baru cuma dua perusahaan yang pernah ngundang berapa tahun berturut-turut. Selebihnya makan gini nih menurut gue ya. Kalau seorang stand up comedian lucu, dia gak akan diundang lagi. Lucu nggak lucu? Kan kalaupun misalnya, si Soleh lucu, tahun depan kita undang yang lain ya. Tetap nggak dapat gua kan? Ada job misalnya, nih gini nih, misalnya nih, sekarang nih, Solehun lucu stand upnya. Ternyata stand up berhasil di event ini. Ya udah kita cari komika yang lain deh. Nah, biar ada yang beda. Gua lucu pun tetap nggak diundang lagi. Iya, tapi kan biasanya soalnya lucu nih, kita terhibur, tahun depan kita undang lagi deh, soalnya seru gitu kan? Enggak, kan paling enggak. Oh iya, terus. Gue diundang ke perusahaan berturut-turut bukan karena gue lucu stand up, karena gue ngisi materi sambil ngelucu, bukan karena konteks komedi. Iya. Tapi seketika gue lucu, yang diundang kan komika lain. Ternyata acara stand up berhasil ya. Pengen tahu yang lain? Iya. Kalau gue nggak lucu, ya paling rezeki yang lain nggak ada ke situ. Karena ternyata nggak lucu stand up. Karena stand up nggak jalan gitu. Iya, nggak usah ada stand up. Jadi gue lebih ya udahlah. Iya. Makanya nggak usah terlalu dijadiin kayak ya udahlah, semua pelawak pasti pernah nggak lucu. Iya bener sih. Berarti apakah perasaan itu juga yang lo bawa ketika lo mau jalanin banyak waktu luang nih? Terlalu banyak waktu luang ini. Kalau menurut gua, ya itu kan kita bicaranya konteks stand up korporat ya yang tidak berbayar. Menurut gua kalau yang berbayar rata-rata sih orang pasti kena ya. Karena seleranya sama, udah ke filter. Iya, crowdnya satu visi, terus plus orang udah siap dengan acara stand up, udah keluar duit mahal buat nonton, bener. Jadi udah siap menerima segala macam masukan di panggung. Kalau lu job-job korporat kan orang nggak, kok ada acara, nggak tahu juga. Dan maksud gua ketika orang datang ke acara terus, ada stand up, ya udah, kalaupun nggak lucu,
oh nggak lucu ya udah. Iya. Nggak akan jadi masalah buat hidup dia. Nggak akan jadi kenapa RUPS ini mengundang komika yang nggak lucu ya. Perusahaan kita gimana nasibnya? Kalau ini kan orang udah bayar, jadi ada kekecewaan juga kan kalau misalnya ternyata tapi nggak bagus ya. tapi stand up yang berbayar rata-rata kan selalu berhasil. Iya. Lu materi apapun di acara stand up berbayar kan 90% udah berhasil kan. Iya. Karena udah ada kerelaan buat menerima materinya. Iya, terus lingkungannya udah terbentuk buat udah nonton stand up. Soalnya beberapa kali gua bikin yang kurasi panggung juga di Joylin kan ada acara stand up. Tahu Itu kan ada orang-orang yang di acara komunitas lucu banget, begitu di crowd umum biasa gitu kan. Oh, ada yang kayak gitu. Ada banyak. Ya kayak karena itu tadi menurut gua semua kalau acara stand up yang berbayar atau udah dibilang acara ini acara stand up pasti sebagian besar bakal berhasil karena udah siap. Oke. Kalau ini untuk materi lo ini yang terlalu banyak waktu luang ini udah berapa persen siap dibawa ke panggung? 15 menit. Soalnya lo serius dong. 15 menit. Tapi kan lo kan tipe yang improvisasi di panggung kan? Iya, tapi yang kemarin kan pernah nyoba tuh waktu Sige bikin latihan GOT terus gua nyoba stand up lomba open mic ada 15 menit ya gua tinggal minimal nyari 4 lagi kayak gitu kan. jadi 60 menit kan logis ya tinggal nyari 15 menit lagi yang seperti ini yang kira-kira logis memang soleh-solihun masih logis. Masih ada Desember ya kan masih berapa bulan sekarang apa kita tapi gue deg-degan lagi gue ikut deg-degan buat lu. Ya namanya stand up pasti deg-degan lah. Iya ya. Ya gue sih percaya nanti bakal ada lah. Makanya kan gue kesini-sini biar nanti orang udah tahu. Jadi orang udah nungguin. Jadi gue harus buat motivasi promo buat motivasi. Promo-promo ini buat motivasi. Semakin banyak yang nungguin semakin ya udah nulis kali ya gitu ya. Iya ya udah gue harus cari. Dari kemarin ngomongin apa lagi nih. Tapi lo pernah gitu nggak? Pernah stuck nggak? Pernah kayak gue mau ngomongin apa lagi, kok udah nggak ada lagi yang bisa gue bahas gitu. Makanya gue terakhir 2017 kan. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Karena gue sudah tidak punya keresahan. Lah ini lo bikin lagi dan baru dapat 15. Ya akhirnya karena terlalu banyak waktu luang. Keresahan gue karena gue terlalu banyak waktu luang. Karena terlalu banyak waktu luang. Gue ngapain sih kayak kok gue terlalu banyak waktu luang supaya gue bikin terlalu banyak waktu luang supaya tidak terlalu banyak waktu luang. Oke, lo bikin karena terlalu banyak waktu luang, gue bikin terlalu banyak waktu luang supaya gue tidak terlalu banyak waktu luang. Betul. Dan kalau ditanya ngapain bikinnya, buat mengisi waktu luang. Karena gue terlalu banyak waktu luang. Tapi kan cuma sekali show-nya. Iya. Yang diisi cuma 1 hari Sabtu itu. Iya. Lah kan panjang dari sininya. Lo nulis beneran nggak? Ya nulis, ya nanti maksudnya nanti. Ya ini kan gua kan udah ada sedikit nih, udah ada sedikit, ya. Udah ada kan nanti juga pada saatnya bakal banyak itu tunggu aja. Belum nanti gua nemu materi di panggung. Bener. Belum gua ngomentarin opener atau dan gua kan bakal selalu turun ke bawah kan semua show gua selalu turun ke bawah roasting penonton itu lumayan tuh bisa sejam maksudnya ini materi gua 15 menit turun ke panggung turun ke bawah 45 menit udah sejam. Nggak, tapi show lo yang terakhir katanya juga 2 jam ya? Yang dibilang enak ya memang enak 3 jam 20 menit. Anjir lah. Ya karena gue nggak tahu ternyata sebanyak itu kan. Karena banyak materi. Karena lo nggak metain kan? Iya kan gue tulis. Kayaknya ini sejam nih. Gue taruh di bawah kan. Nggak tahu aja 3 jam. Iya. Terus pas gue udah di panggung ini udah berapa jam? Udah 3 jam pantesan. Gue udah sakit pinggang. Ya ampun soalnya. Kayak kita ngobrol kemarin nih, lo tahu gak sih itu kita ngobrol berapa tuh? 2 jam lebih kan? 2 jam setengah hampir lah ya. Lo tahu itu 2 jam? Gue dikasih tahu 2 jam, tapi gue nggak tahu 2 jam berapa. Kan ada yang itu Matador 2 jam. Gitu lama banget. Gue ngomongin Bim lagi di situ. Nah, akhirnya gue ketemu Bim. Ya kesini. Gue ketemu Bim. Lu ketemu? Ketemu di acara di preskon Synchronize. Oke. Terus gue nanya, gue bilang sama dia, kemarin gue wawancara Radit terus dia bilang ketemu lu di Campfield, dia nggak bisa ngomong katanya, dia fans ini saking ininya grogi terus Bim cerita, iya kemarin gue diundang ke podcastnya
anak-anak krunya nggak ngasih tahu. Betul, mereka nggak ngasih tahu gue. Pas dia pas lu bilang pas gua datang si Raditnya nggak bisa nanya apa-apa. Iya. Diulang-ulang lagi pertanyaannya. Iya. Oh ternyata dalam hatinya dia itu yang dipikirin. Tahu-tahu 20 menit ya. Tahu-tahu 20 menit terus gue nggak kuat. Iya dia bilang 20 menit udahan. Terus dia bilang iya gua lihat thumbnailnya. Sorry gua grogi. Iya gitu ya. Iya. Gak bisa gue. Gak ngerti gue. Gue pas ada dia ya. Gue tuh bener-bener kayak bingung gue. Mau ngomong apa. Gemeteran. Apa segala macem. Terus bener nanya diulang-ulang. Gimana caranya biar asik. Biar dia nyaman. Tapi jadi gue maksa supaya pembicaraannya nyaman. Paham gak sih maksud gue? Iya. Kalau kita kan kayak ngobrol-ngobrol aja. Kalau itu gue kayak dia seneng gak sih ngobrol sama gue? Ngerti gak sih maksud gue? Gue juga starstruck sama Bim Bim, Iwan Fals. Tapi gue kan menyembunyikan. Karena lo wartawan. Iya, gue harus nanya lah. Justru gue memanfaatkan pengetahuan gue soal dia dengan bertanya yang, wah ini kok nanyanya bagus. Karena jarang orang yang tahu. Ya gimana caranya bisa nanya kalau ngeblank? Kan udah ngeblank. Ya gue mah ditahan-tahanin aja. Maksudnya gimana tahan ngeblanknya ya itu gak usah gimana? ketahuan kita starstruck. Maksudnya gimana caranya? Ya makanya bilang, gue penggemar, gue dengerin. Itu bisa ini. Langsung bikin iya, lega. misalnya gue suka karya-karya lu misalnya. Wah karya-karya lu nemenin gue pada saat ini. Itu bisa ngeluarin loh. Gitu ya? Iya orang Iwan Fals saja tahu gue punya kartu anggota OI. Iya. Tapi ya mungkin apa gue terlalu ini aja kali ya? Karena gue nggak biasa kali ya ketemu orang yang gue suka kali ya? Ya mungkin karena baru sekali. Coba nanti kalau udah lu berkali-kali ketemu. Nggak berani gue. Makanya harus dibiasain. Lu tau nggak Bim Bim nonton gue main gitar, terus dia bilang mainnya bagus, terus dia bilang kapan-kapan kita ngejam. Itu gue kayak mau boker gue. Kayak tiba-tiba perut gue langsung kayak. Ya harusnya lu berani. Lu kan lebih jago main gitar daripada dia. Lah orang dia drummer. Ya tapi kan dia drummer. Dia nggak bisa. Bukan masalah. Iya. Dia Bim Bim nggak akan bisa. Ting kayak lu nggak bisa dia. Betul. Poinnya bukan itu. Justru lu nggak usah takut. Sini, ayo, gua ajari main gitar. Poinnya bukan kayak oke nih karena gue lebih jago. Ayo, bukan itu. Poinnya adalah gue nggak bisa main di orang yang emang hidupnya untuk musik, yang legend di musik. Sama Bujana lu bisa. Mas Bujana kan gitar, kita sama-sama gitar. Gue juga fans sama Mas Bujana. Ya tapi lu nggak segede gitu pecintanya sama Gigi dibandingkan sama Sleng. Ya gue sih ngefans sama Mas Bujana juga. Artinya gue juga nonton Mas Bujana pas Trisum. Iya. Trisum di tim kan gue juga nonton segala macam. Tapi memang betul kalau Bim Bim tuh mungkin karena mungkin Sleng, gue lebih denger Sleng memang betul. Iya. Tapi kalau Mas Bujana gue lebih kayak aduh gue ngejam sama salah satu gitaris idola gue nih gitu. Kalau Bim Bim itu nggak ada hubungan sama gitaris idola, enggak. Gue memang suka banget aja. Iya, justru ketika dia ngajak ini, aku tunjukkan tuh lick school. Lick school lagi. Ada tuh. Bisa gini nggak? Tung ting. Nggak ke bisa Bim Bim. kan? Ke Bim Bim. Pasti nggak bisa. Bim Bim. Ya ngapain? Bisa. Ngapain gue ke Bim Bim? Nih bisa. Ngapain? Biar lu nggak grogi. Bisa gini nggak? Tung ting. Wah, enggak sih, nggak bisa. Gue merinding. Pasti dia nggak bisa. Ya emang pasti nggak bisa. Nggak usah dikasih tahu juga dia nggak bisa. Ya jadi tidak ada alasan buat lu grogi. Ayo kita main gitar. Datang lagi ke sini, Bim. Bawa gitar. Udah enggak. Gue yang kesana. Dia datang ke sini aja gue nggak enak setengah mati gue. Ayo lu datang ke sana. Ya, lu pelajarin lagu Sleng yang susah-susah. Gak usah yang susah-susah, yang biasa aja, genjreng-genjreng aja. Biar dia buat apa? Buat apa gue ada dalam hidup gue Bim Bim wah gitu. Ya kan setidaknya keren juga nih anak. Buat apa? Aduh. Ya biar lu bangga. Gue dibilang main gitarnya jago juga. Kan dia nonton video gue, main gitarnya jago juga. Itu gue kayak orang tolol gue. Gue garuk-garuk dengkul. Gue langsung oh iya, aku cuman iseng Mas Bim. Padahal kasih emot kacamata hitam. Kayak di WA. Ini balik lagi nih ke ini insya Allah. Berarti show ini dibuat untuk mengisi waktu luang. Ya supaya gue ada kegiatan kan kayak sekarang kan. Gue ada kegiatan promo. Betul. Nanti nyari materi open mic. Betul. Buat itu kan. Nah pertunjukannya kalau di poster tuh kan sejam.
Berapa? Belum ditulis. Berapa jam? Pokoknya jam 7 malam aja mulainya. Oke, tapi artinya sebagaimana pertunjukan Soleh Solihun sebelumnya, expect-nya bisa 2 jam 3 jam dong? Bisa. Karena kan lu pasti melar tuh biasanya tuh. Ya mudah, ya nggak tahu. Gue tidak menjanjikan apa-apa. Gue cuma menjanjikan ada opener Ardit sama Aci, MC-nya Aco sama Ari. Kalau berapa durasinya, ya minimal sejam lah. Ya minimal sejam, tapi lihat aja nanti. Ya. Oke. Harga tiket? Harga tiket kayaknya bakal mahal ya. Karena gue cuma 1 show kan butuh nutup duit. Bener sih, gue 2 show sih memang. Lu 2 show kan? Betul. Gue nggak mau. Gue bilang sama manajemen 1 show aja ya. Gue nggak minat. Gue 2 show. Ya udah nggak apa-apa, mahalin aja. Oke. Gue belum tahu range-nya berapa ya. Mungkin lu nggak pernah main 2 show? Enggak. Ya cobain aja kan lu nggak tahu rasanya. Gue nggak tertarik juga. Ngapain siang udah stand up, malam stand up lagi. Terus udah diomongin lagi yang tadi. Kan tur juga gitu. Ya makanya gue nggak mau tur. Iya. Gue kan bikin spesial cuma biar gue juga bisa. Itu motivasi lo Soleh. Lu bikin spesial aja biar kayak gue juga bisa nih gitu. Iya. Soleh yang bener lo. Iya, kan gue nggak nyari duit. Kalau gue nyari duit kan gue bikin tour, atau gue nggak nyari gue nggak nyari aktualisasi, gue nggak nyari pengakuan. Gue tidak ingin bertemu orang-orang di daerah. Tidak. Kenapa orang di daerah? Ya enggak, maksudnya kan energi pergi terus tur ngulangin lagi. Gue kan tidak ada niatan ke sana. Gue cuma pengen bikin. Gue juga bisa. Oke. Gue juga pernah. Ibaratnya kalau musisi, gue juga punya album gitu kan. Kalau kan seorang komika harus bikin special show. Sama halnya dengan lu musisi. Kalau lu nggak ngeband, lu cuma cover atau manggung di off-air doang, tapi lu nggak pernah punya rekaman, itu kan kayak lu belum sah jadi musisi, kayak belum lengkap. Nah ini kan gue sebagai stand up comedian ya gue harus bikin special show. Oke. Ya gue coba pengen gue juga bisa. Oke. Makanya gue nggak tahu nih bakal dijual atau enggak ya digital downloadnya. Tapi sebagai perayaan lo aja juga kan, kayak gue bisa nih. Ayo rayain bareng gue gitu kan. Gue suka iri. Anjir, orang bisa bikin show gini banyak. Gue juga gitu. Iya, bikin gitu dong. Harga deh kalau kayak gitu. Kayaknya sih paling mahal bisa di 600. 600 paling mahal. Kayaknya. Sama 300 paling murah. Mungkin ya antara segitu. Kemarin sih ada perbincangannya gitu ya. Paling murah 300, paling mahal 600. Kayak 300 yang di balkon, 500 yang di bawah, yang di belakang, paruh belakang kan gue di GBB. GBB kan dibagi 2 tuh. Ada yang agak depan sama yang... Lo suka banget di sana ya? Kemarin si Ari di situ soalnya gue bagus. Dulu kan gue GKJ terakhir. Oh, lo di GKJ. GKJ sebelumnya di PPHUI. Nah, ini kan gue pengen ya udahlah agak banyak kan sekarang 9,5. Cuma 150. Ya. Kayaknya sih 600 yang depan, 500 yang belakangnya, yang di atas 300. Rencana sih begitu. Oke, terus yang bayar mahal bisa ketemu lo nggak di backstage atau? Nggak usah ngapain. Soalnya biasanya kan kalau yang tiket paling mahal bisa ketemu performer, bisa apa. Nah makanya gue ini soalnya kayaknya mau apa enggak sih kalau kayak gitu? Nggak mau. Enggak. Cuma duduk aja. Iya itu. Dapat yang lain nggak tahu. Dapat pertunjukan yang menghibur dari gue. Iya siap. Dengan view yang lebih bagus. Iya. Fotokannya gue juga nggak tahu ada sesi foto atau enggak. Emang orang mau foto bareng sama gue? Ya mau lah soalnya. Terus kayak capek. Iya kalau capek sih ya pasti sih. Ya kan makanya nggak usah terlalu banyak. Iya kan maksudnya nggak semua orang kayak Panji mau meladenin 1.000 orang foto kan. Itu gila sih. 3.000 bahkan dia ya. Iya. Kenapa anggota prediksi tidak dilibatkan? Lo kan satu geng motor sama mereka. Ya ini kan acara gua, nggak perlu melibatkan mereka lah. Ya kan masing-masing aja betulnya kan. Tapi kan kayak lo kan berteman sama mereka. Adalah satu buat MC juga, adalah satu buat bintang tamu lah. Ngapain? Nanti kesannya kan kayak gua nggak percaya diri dengan popularitas gua. Ya, iya kan? Bener sih. Kalau gue taruh tiba-tiba satu prediksi kayak, lu insecure ya udah kan harus yang tidak lebih terkenal dari gue kan. Yang lo taruh. Iya, Aci. Ardit lebih terkenal dari gue sih. Ardit kan sering bikin konten. Ardit lebih terkenal dari gue, tapi kan itu manajemen. Kan ya orang dalam. Iya, ya kan nggak mungkin misalnya kalau band misalnya Rolling Stones
pembukaannya YouTube karena nggak susah. Itu juga kan terkenal sama Iya, terkenal iya, kan iya, nggak iya. mungkin misalnya YouTube openingnya Rolling Stones, ada konser YouTube konser tunggal dibuka sama Rolling Stones kan nggak mungkin. Jadi orang kayak mau nonton yang mana gitu. Iya, ya gue nggak mau lah. Oke. Jangan yang ya, misalnya tiba-tiba ada Andre Taulany, lah dia lebih terkenal dari gue. Udah jadi acara dia aja. Iya. Tidak ada waktu luang judulnya, ya kan? Iya. Karena emang dia sibuk. Karena dia mesti Iya, sibuk. kalau dia tidak ada waktu luang. Kalau gue terlalu banyak. Makanya. Oke, soalnya gue belum pernah nonton. Gue pernah nonton gak sih show lo? Kayak gue belum pernah sih. Cuman karena setiap tanggal tuh pasti ada Ya, sesuatu tuh. sekarang lu lagi tour ya. Apalagi gue lagi tour juga. Cuman gue selalu denger soalnya show lo tuh selalu lucu. Dan 3 jam 2 jam itu. Apalagi bagian lo turun ke bawah banyak yang kaget juga kan, karena pada nggak siap tuh buat di roasting tuh. Dikira nggak ada bagian itu tuh. Iya, karena kan? gue kan pengen jadi rockstar tapi kan nggak bisa. Kalau penyanyi-penyanyi suka ada tuh turun ke panggung sing along, Iya. terus stage dive atau wah. Lo pengen kayak gitu. Itu tuh gue adaptasi dari konser. Oh. Ketika vokalis turun ke panggung sing along, kan gue nggak bisa sing along. Ya udah gue komentarin aja. Lo sikat-sikatin aja. Ya? Iya, Oke. biar seakan-akan wah ya ada. Itu udah pasti ada dong. Pasti ada. Oke, buat gue tuh worth it banget tuh buat nonton yang bagian itunya aja bahkan ya. Cuma digital download nggak ada sama sekali. Belum tahu. Oke, jadi artinya kalau mau nonton mending beli tiketnya aja. Iya, karena gue lihat dulu nanti materi gue aman nggak. Iya, gue tahu lagi materi lo yang kemarin itu kayaknya nggak aman deh, yang tahun lalu. Yang soal Rockstar lo bandingin sama itu. Iya, kan? itu nggak aman itu yang di. Iya. Ya itu. Soalnya temen gue yang konservatif, Kaget ya. iya dia jarang nonton stand up terus tahu-tahu dengar materi kayak gitu. Iya. Oke, siap soalnya tiketnya bisa dibeli di mana? Cek aja di Instagram gue ya @solehsolihun. Nggak, biasa ada linknya di. Ya gue nggak tahu belum keluar di sini. Apa sih Tixfly atau apa sih Nggak tahu orang lo yang jual, kenapa nanya gue? Emang gue yang itulah bikin. Tixfly apa sih? Ada ya aplikasi Tixfly. Gini deh, di IG lo, oke. Akan Iya. ada dong. Ya ada. Ya, Pokoknya lihat aja IG gue lah. Iya. Ada itu harganya sama dijualnya mulai 28 Oktober. 28 Oktober. Ini mulai tayang jual. kapan? Lo mau sebelum jualan atau sesudah jualan? Nah, sebelum dong. Sebelum aja. Iya. Ya udah. Mau tanggal berapa? Tanggal 28-nya bisa. Pas banget di 28-nya. Ya atas itu 28 tuh hari apa tuh? Ya dekat-dekat itulah ya, dekat-dekat Sabtu itu. ya 28 Oktober tuh hari apa? Oktober. 28 Oktober tuh hari Senin. Nah, mungkin ini tayang hari apa? Biasanya podcast lo. Tergantung sih. Biasanya weekday. Jumatnya apa Kamisnya ya? Ya, Jumat. Pokoknya intinya sebelum jualan kita udah naik. Iya, sebelum pokoknya. Tapi Ya. jangan terlalu jauh. Iya, kan lu yang bisa jualan, gua kan gak ngerti. Hah? Kan lu udah sukses menjual cerita-cerita lu itu tur. Itu tur gimana sana. caranya? Maksudnya? Bisa menjualnya sebelum lu jual apa? Yang pertama gue tahu jualan di mana. Thank you semuanya, dadah.